Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Oracle Jawa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan berkah melimpah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Di video kali ini, aku mencoba untuk membaca peruntungan kalian. Ya, siapakah orang-orang yang beruntung? Ya, baik di kehidupan, di keuangan, di karir, di asmara. Ya, kita lihat dulu untuk keberuntungan kalian di dalam kehidupan. Kehidupan kalian ini ada keberuntungan, ya. Di dalam kehidupan kalian ini ada keberuntungan yang datang di bulan September ini dalam bentuk apa, ya? Kita lihat dulu, kita shuffle dulu. Di sini buat kalian yang beruntung di dalam kehidupan, ini menggambarkan ada stabilitas materi, ada keberuntungan dalam bentuk financial, ada peluang besar, ya, ada kestabilan hidup. Ini pertanda ada fondasi kuat yang bisa jadi tumpuan, ya. Dan ini ada wish card, ya, ada keberuntungan yang datang lewat hal-hal yang memang kamu inginkan udah lama, lewat doa-doa kamu, ya, lewat manifestasi kamu, lewat usaha kamu yang selama ini kamu simpan diam-diam, tetapi selalu kamu kerjakan, ya, selalu kamu usahakan. Ada kepuasan batin yang kamu dapatkan, bukan cuman materi di sini, ya. Dan meskipun kesannya menakutkan, di sini justru ada transformasi besar, ada keberuntungan yang muncul setelah kamu berani menutup pintu lama, setelah kamu melepaskan sesuatu atau berani mengubah. Jadi kamu akan melalui sebuah reborn, ya, transformasi dengan versi yang jauh lebih kuat, ya. Dan ini ada kenyamanan emosional, ada harmonisasi, ada keseimbangan dalam keluarga, dalam cinta, dalam dukungan sosial, ya. Keberuntungan yang kamu dapatkan ini bukan cuma soal uang, tapi juga keberuntungan dari orang-orang yang ada di sekitar kamu, ya. Mungkin kamu dengan orang-orang di sekitar kamu ini mulai memiliki hubungan yang hangat. Mereka mulai mensupport kamu, ya. Jadi keberuntungan dalam kehidupan kamu datang dari stabilitas finansial, kepuasan pribadi, transformasi dalam kehidupan, ya. Ada dukungan emosional dari lingkungan, ya. Hidup kamu itu bisa naik level. Asalkan di sini kamu memang harus berani melepaskan dari kebiasaan kamu, dari cara pikir kamu, dari pola kamu, ya. Dan kita lihat zodiak apa saja yang akan beruntung di kehidupan untuk bulan September ini. Di sini ada Jupiter, Neptunus, Gemini, dan Earth. Oke, teman-teman semua, di sini Jupiter ini sendiri membawahi Sagittarius dan Pisces, ya. Sedangkan Neptunus itu membawahi atau mewakili zodiak Pisces, ya. Sedangkan tanah itu membawahi atau mewakili zodiak Taurus, Virgo, dan Capricorn. Jadi ada kemungkinan kalian yang berzodiakan Sagittarius
Pisces, Gemini, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Dan Pisces di sini memegang double keberuntungan di kehidupan, ya. Dan kita lihat untuk inisial namanya. Mungkin aku akan ambil inisial ini agak sedikit banyak, ya, karena ini menyangkut banyak zodiak yang beruntung, ya. Dan di sini untuk inisial ini bisa di awal nama, tengah nama, akhir nama, ya. Ini bisa nama panggilan, nama samaran, nama alias, nama asli, ya. Oke, di sini sudah ada 8 inisial, ya. Dan kembali aku ingatkan bahwa inisial ini tidak melulu di depan sebuah nama. Ini bisa di tengah nama ataupun di akhir nama kalian. Dan kita shuffle untuk pembacaan seseorang yang akan beruntung dalam kehidupan asmara, ya. Siapakah di antara kalian yang akan beruntung di kehidupan asmara? Kita lihat keberuntungan apa yang kalian dapatkan di kehidupan asmara kalian. Dalam keberuntungan di asmara, ya, ini ada tanda istirahat, ada tanda healing, ada jeda, ya. Jadi keberuntungan kamu ini bisa datang ketika kamu nggak terlalu ngotot ngejar asmara, ngejar cinta, ya. Justru ketika kamu kasih waktu buat diri tenang, refleksi, energi baru ini masuk, ya. Banyak pilihan, banyak orang atau peluang cinta, tapi nggak semuanya ini nyata atau sehat. Dan keberuntungan kamu itu datang dari kemampuan kamu memilih dengan bijak, bukan lagi tergoda ilusi. Jadi hati-hati sama cinta yang manis tapi palsu, ya. Di sini ada kartu rencana, ada visi masa depan, ya. Dalam cinta, kamu itu bakal punya kesempatan untuk hubungan yang bisa dibawa jauh ke jenjang yang lebih serius, bukan sekedar main-main, ya. Ini hubungan jangka panjang yang akan kalian dapatkan, dan keberuntungan kamu muncul lewat seorang pasangan yang punya long term, yang punya visi yang sama kamu. Dan di sini ada tanda awal baru, ada kejelasan, ada kebenaran, ada cinta yang datang dengan komunikasi yang jujur, transparan, dan keterbukaan. Dan keberuntungan kamu dalam asmara itu lewat hal yang kamu ambil secara nggak buru-buru. Kamu akhirnya bisa memilah mana cinta yang nyata, mana yang ilusi. Dan datangnya seseorang yang serius atau nggak main-main itu akan hadir di bulan September ini. Dan ini awal baru
dengan kejujuran yang bikin hubungan kalian itu bakal jelas dan sehat ke depannya. Dan kita lihat zodiak orang atau zodiak kalian yang akan beruntung dalam kehidupan asmara ini zodiak apa saja. Kalian bisa komen ketika kamu masuk di list yang ada di sini, baik itu di pembacaan zodiaknya ataupun di inisialnya. Di sini ada Mercury, ya. Ini mewakili Gemini dan Virgo, sedangkan Mars itu mewakili Aries dan Scorpio, sedangkan Saturnus itu mewakili Capricorn dan Aquarius, dan Sun itu mewakili seorang Leo, ya. Jadi siapakah yang akan beruntung di asmara di bulan September ini? Kemungkinan ada 7 zodiak, yaitu Gemini, Virgo, Aries, Scorpio, Capricorn, Aquarius, dan Leo. Dan kita lihat untuk inisial nama yang muncul, ya. Apakah nama kalian memiliki inisial yang akan aku keluarkan? Jadi ada 8 inisial, dan semoga ini salah satu di antara kalian, ya. Dan kembali saya ingatkan bahwa ini pun juga sama, inisial ini bisa di awal nama, pertengahan nama, ataupun di akhir nama, dan bisa juga nama inisial, nama asli, nama panggilan, atau nama alias, ya. Oke, kita lanjut untuk keberuntungan selanjutnya, ya. Oke, selanjutnya adalah kita lihat keberuntungan dalam segi financial, ya. Keberuntungan keuangan. Kita lihat. Kita buka 4 kartu dulu. Keberuntungan dalam keuangan atau financial apa yang kalian dapatkan di bulan September ini. Oke, di sini nih ada stabilitas financial, ya, ditandai dengan adanya istana koin, ya. Ada pondasi yang cukup kuat. Bisa jadi kamu itu menuju fase kemapanan atau mendapat support dari lingkungan, dari orang-orang di sekitar kamu, dari keluarga kamu, ya, untuk masalah keuangan.
ya. Di sini memang ada peluang baru dalam pekerjaan, dalam keuangan, ya. Sehingga keuangan kamu ini semakin membaik. Dan biasanya dari hasil usaha atau planning yang sudah kamu tanam, bisa jadi tanda ada kesempatan dari luar. Misalnya ada tawaran baru, ada tawaran kerjasama, ada tawaran bisnis yang kamu dapetin, ya. Dan hasil dari kerja keras dan ketekunan yang kamu dapatkan, ini membuat kamu itu semakin upgrade skill kamu dan akhirnya mendapatkan imbalan yang lebih besar dari biasanya. Dan banyak pilihan, banyak peluang, tapi kamu itu memang perlu hati-hati supaya kamu itu nggak kebingungan atau salah ngambil langkah. Kamu bakal punya banyak kesempatan finansial, mungkin lebih dari satu jalur pemasukan dengan ketekunan yang kamu dapatkan. Bukan cuma sekali lewat, tapi ini bisa jadi stabil dan jangka panjang loh ya. Dan semesta ngingetin kamu jangan terlalu terlena sama imajinasi atau janji-janji manis yang gak realistis. Pilih peluang yang benar-benar bisa kamu jalani. Dan keberuntungan finansial kamu ini ada di mendapat peluang besar yang bikin keuangan kamu stabil. Tapi memang harus pakai logika dan kerja keras biar ini terjadi dalam kehidupan kalian dan nyata dalam kehidupan kalian, bukan sekedar pembacaan, ya. Dan kita lihat zodiak apa saja yang akan beruntung di bulan September ini dalam segi keuangan. Oke, di sini ada Sagittarius, Venus. Untuk Venus ini sebetulnya untuk mewakili zodiak Taurus dan Libra. Lalu kita lanjutkan untuk Jupiter. Jupiter ini Sagittarius dan Pisces, ya. Jadi kalau dilihat ini Sagittarius ini masih lebih dominan daripada zodiak yang lain. Dan kita ambil satu lagi, di sini ada Saturnus. Sedangkan Saturnus sendiri mewakili zodiak Capricorn dan Aquarius. Jadi ada kemungkinan ada 6 zodiak yang akan beruntung di keuangan di bulan September ini, yaitu Sagittarius ini lebih dominan, ya. Lalu Taurus, Libra, Pisces, Capricorn dan Aquarius. Berarti ada 6 zodiak, ya, yang akan beruntung di bulan September. Oke. Dan kita lihat inisial nama-nama yang akan beruntung di bulan September. Dan ini inisial bisa di awal nama, di akhir, ataupun di tengah nama. Dan ini bisa nama kalian, nama asli kalian, nama samaran kalian, nama panggilan kalian, ya. Oke, kita lihat di sini. Kita akan buka beberapa kartu. Ini bisa di nama awalan, huruf awalan, huruf tengah, ataupun huruf akhir sebuah nama. Atau jika memang kamu punya nama panggilan, bisa jadi kamu adalah orang yang sangat beruntung di
bulan September ini. Klaim energi positifnya ya. Semoga kalian yang masuk di zodiak yang ada di sini dan inisial yang ada di sini, semoga kalian juga beruntung seperti pembacaan ya. Oke. Kayaknya lebih ini deh ya. Oke, teman-teman semua, sampai di sini pembacaan kali ini. Semoga aku berharap kalian itu orang-orang yang ikut beruntung ya, baik di kehidupan, baik di asmara, ataupun di keuangan kalian, atau mungkin di pekerjaan kalian ya. Semoga kalian itu menjadi orang-orang yang sangat beruntung di bulan September ini ya. Aminkan, klaim energi positifnya. Sampai ketemu di pembacaan-pembacaan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.